Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Setiawati dari kelas 3B Prodi Bahasa Indonesia NIM 20112900057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam morfem. Morfem adalah bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Yang pertama yakni morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, dan kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Yang kedua yakni morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, dan kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Yang ketiga yakni morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang keempat, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya satu, menjadi kesatuan. Ke dan an pada kesatuan adalah satu morfem meskipun terpisah. Yang kelima yakni morfem leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dwi, rumah, buku, dan mu. Yang keenam yakni morfem unik. Morfem unik adalah morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Misalnya, morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras petas, dan simpang siur. Yang ketujuh yakni morfem prakategorial. Menurut konsep Verhaar tahun 1978, bentuk-bentuk seperti baca, tulis, dan tendang juga termasuk bentuk prakategorial. Karena bentuk-bentuk tersebut baru merupakan pangkal kata, sehingga baru bisa muncul dalam pertuturan sesudah mengalami proses morfologi. Yang kedelapan yakni morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau tidak dapat dibagi. Contoh morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me, ja, atau me, e, j, a. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.